Cek. Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast yang tayang podcast yang membahas soal apapun yang ada di kepala saya keluarkan di sini biar lega. Tayang setiap hari Kamis, insya Allah. Hari ini episode 124 berarti ya. Setelah 3 tahun biar lega. Hari ini saya rekamnya hari Kamis juga. Udah jam berapa nih? Kamis siang. Mungkin tidak telat tayangnya, tetap Kamis. Mungkin juga telat, tidak ada yang pernah tahu. Aduh. Sebagai warga Jakarta yang commuting setiap hari, saya merasa Jakarta macet sekali, lebih macet daripada sebelum pandemi. Makin berasa macetnya, padat sekali sepertinya kendaraan pribadi. Kayaknya kendaraan umum udah full ya. Gue selama pandemi kayaknya naik kendaraan umum bisa dihitung jari. Itu pun cuma MRT gitu, busway belum pernah naik lagi selama pandemi gitu. Terus MRT pun terakhir gue naik tuh masih sekat-sekat, duduknya belum bisa penuh. Kalau nggak salah udah dicabut kan peraturan harus selang satu kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu deh, belum naik Transjakarta lagi. Oh ada lagi, udah lama nggak flu, kemarin flu tapi udah mendingan sih berkat Rhinos, tapi malah jadi agak batuk. Apa tadi ya, mau ngomong apa saya. Dan udah lama juga nggak naik kendaraan umum, naik busway, karena sekarang commuting saya semenjak tahun baru ini kan, semenjak berkantor ke arah Bintaro, dan ke arah Bintaro rada tidak banyak opsi angkutan umumnya. Bisa naik kereta KRL, tapi dari rumah saya juga lumayan jauh kereta, antara Pasar Minggu atau Kebayoran. Tapi mesti, kalau nggak salah beda jalur tuh ya sama yang kalau mau ke Bintaro itulah. Jadi saya jadi banyak naik kendaraan pribadi, jadi mempercepat kenaikan kilometer. Ini mau kemana nih mobil nih? Janganlah suka bingung-bingung nih mana. Oh, depannya ada mobil. Mobil depannya ternyata bingungin. Saya mau ngomong apa kan jadi lupa. Saya senang sekali di bulan puasa ini. Saya melihat di sosmed ya, karena saya sudah sangat lama tidak nonton TV. Apa namanya? Teman-teman saya banyak sekali yang mengisi acara sahur, acara berbuka, dan gue seneng loh liatnya. Kayak selama ini pun ya, selama gue berkarir di dunia stand up comedy, di dunia hiburan lah, gue seneng banget kalau ke bioskop nih. Ke bioskop lihat poster-poster film yang lagi tayang atau poster film yang coming soon. Itu banyak nama-nama yang familiar gitu, banyak nama-nama yang gue kenal secara personal gitu, yang bisa gue WhatsApp orang-orangnya, dan pasti akan bales. Bukan sekedar bisa gue WhatsApp. Sekarang di tahun ini di acara sahur dan berbuka kayaknya lagi rame banget ya. Yang gue tahu aja nih, Jegel, Regen, Diki, Boris,
terus siapa lagi ya, Awe anak sekolah ya, 4 udah tuh, saya nggak hafal lagi ya karena nonton TV juga enggak. Marcel, Kiki ada nggak ya acara sahurnya? Ya itulah penguasa industri TV. Seneng loh liatnya, kayak kenal nih gue nih. Pada ngisi acara sahur. Dulu kan acara berbuka. Ini kan Ramadan ini kan sebulan ini kalau di Indonesia tuh TV tuh prime time semua gitu. Tapi sekarang udah mulai bergeser ya karena udah dunia digital. Tapi tahun-tahun kemarin, mungkin 3 tahun terakhir udah nggak terlalu ya bagi saya. Tapi bagi jutaan penonton televisi di Indonesia yang masih ada ya masih nonton TV. TV di bulan puasa itu kan prime time. Biasa kan prime time setiap hari jam 7 malam, prime time pagi gitu. Ini prime time sebulan gitu. Dan setiap harinya ada 2, yaitu jam sahur sih terutama yang prime time ya. Acara berbuka mah nggak terlalu, karena orang banyak di jalan juga berbuka. Kalau sahur kan kemungkinan besarnya di rumah orang-orang dan nonton TV. Kita tahu acara legendaris YKS Yuk Kita Sahur dengan Sesar joget-joget. Terus dulu OVJ sahur, ya tentu acara gedenya OVJ ya. Dulu yang terkenal ada Sahur Kita, nyem kalau Anda ingat, Ulfa Dwiyanti dan Eko Patrio. Ya kan tuh semua acara-acara legendaris kita banyak lah di otak kita nih, acara-acara sahur yang legendaris gitu, yang mungkin bertahan di TV 3-4 tahun. Nggak tahu ya bulan puasa di negara lain segininya apa enggak ya, karena kan mungkin kita penduduk muslim terbesar juga kali. Mungkin di Malaysia juga nggak segininya, di Mekah mungkin juga nggak segininya. Malaysia enggak lah ya, Malaysia mah entertainmentnya kalah sama kita, artis-artisnya. Kayak gitu nih kan, sahur itu gila-gilaan banget bagi TV ya, bagi pengiklan pun gila-gilaan. Lu bisa lihat sendiri kan acara sahur dan berbuka, pengiklannya gede-gede banget biasanya. Saya nggak tahu sekarang ya. Yang pasti saya lihat di sosmed pun sampai sekarang acara sahur buka pun beranjak ke digital gitu. Kita bisa tahu ada acara Findes yang seminggu walaupun nggak tiap hari tapi adalah, dan sponsornya gila banget, banyak banget. Ini emang benar-benar prime time of the year bagi pengiklan, bagi TV segala macam. Nah dulu kan kita kalau lihat acara sahur tuh, karena acaranya prime time banget, pengisinya pun wah-wah semua kan ya, Raffi lah, Komeng, Adul, Soimah, pokoknya orang-orang yang begitulah. Sekarang saya bisa melihat orang-orang yang saya kenal sekali lagi secara personal tampil di acara-acara tersebut, menyenangkan sekali lihatnya. Tentu untuk teman-teman yang sedang sibuk sekali, saya doakan sehat selalu, jaga kesehatannya. Memang pasti duitnya sangat wow. Nanti di lebaran kalian akan mengumpulkan cuan yang wow. Tapi ingat, kesehatan sobat. Masa uangnya ntar dipakai buat rumah sakit kan sayang. Seperti itulah, I feel very happy to see all my friend being out there. Ini cuaca lagi nggak jelas banget ya, hujan bisa tiba-tiba siang. Lagi hujan sekarang deh. Biasanya sore, ini siang-siang lagi hujan di Jakarta. Terus juga apa kemarin ya yang pengen gue omongin,
lihat Nicki sama Rich Brian di Coachella, gokil ya. Kemarin ada yang nge-tweet tuh ngelihat Nicki tampil di Coachella, ikutan bangga kayak ngelihat atlet menang emas di Olimpiade. Setuju gue. Saya hanya casual listener aja kepada lagu-lagu Rich Brian dan Nicki, bukan yang penggemar banget. Tapi ngeliat mereka, bisa begitu loh, tampil di Coachella sendirian, solo gitu. Mereka kan solo artis lah hitungannya. Sebelumnya dan ternyata gue baru tahu Temper Trap pernah manggung ya di Coachella. Kalau yang nggak tahu, Temper Trap tuh dulu lagunya yang terkenal dengan lagu Sweet Disposition, naik dengan lagu itu. Mereka tuh Sweet Disposition tuh soundtrack lagu apa ya dulu ya? Gue lupa deh. Pokoknya Sweet Disposition tuh soundtrack lagu sesuatu aja. Soundtrack lagu sesuatu. Nah, Sweet Disposition itu Temper Trap itu band lupa gue, Jerman ya atau apa ya. Nah, vokalisnya itu orang Manado, namanya Dogi Mandagi kalau nggak salah. Vokalisnya orang Manado, dan mereka pernah tampil di Coachella ternyata 2010. Terus orang-orang banding-bandingin lah, ini udah duluan kan nggak ada yang bilang udah duluan. Lagian si Nicki juga dibilangnya the first female artist in Indonesia, from Indonesia to play in Coachella. Mungkin Rich Brian berarti bukan first male artist pertama karena udah ada Dogi. Cuman yang dibilangkan Nicki yang first female. Yang gue lihat juga orang-orang bilangnya first female. Dan setuju sih, gue ikut bangga ya. Keren bro, 2012 tampil di Dahsyat bro dia. Nicki tampil di Dahsyat. Coba. Toto di Coachella. Kociak ya. Nyanyi lagu Sempurna lagi di Coachella bro, depan bule-bule. Si Rich Brian juga ngomong kan, kalau yang belum tahu, gue dari Jakarta, Indonesia. Wih, goks. Gak usah disuruh pulang pemerintah. Kepada gue udah paling enak sama narasi cinta negeri itu harus berkarya dari sini gitu. Lu harus di negeri lu untuk membuktikan kalau lu cinta negeri lu. WTF man. Terus kalau misalnya Cristiano Ronaldo main di MU atau main di Juve, berarti dia nggak cinta Portugal. Apakah gitu? Ya kita lihatlah Profesor B.J. Habibie, segimana besarnya beliau di Jerman, dengan segala hak paten. Katanya B.J. Habibie itu punya berapa belas atau berapa puluh hak paten gitu di Jerman. Akhirnya ke Indonesia jadi apa? Jadi presiden sih ya. Cuma abis itu kan udah dia bikin pesawat, terus nggak ada ininya lah, nggak ada biayanya untuk pendanaan untuk dia riset lagi segala macem ya. Mungkin ini sotoy aja ya, ini penglihatan saya. Mungkin nggak akan seberkembang kalau beliau di sana. Atau siapa ya? Ya kan kemarin ada yang siapa tuh yang I
Anino Najib, siapa sih yang di Singapura, yang kerja di Grab Singapura, diminta pulang. Dia yang bikin COVID ya, kawal COVID di Indonesia, diminta pulang. Terus dia bilangnya, diminta pulang sama Jokowi, dia bilangnya, saya sih mikirin pendidikan anak-anak kan lebih bagus di sini di Singapura lingkungannya. Kan bapak juga anaknya sekolah di Singapura, masa kan gak cuma anak bapak doang yang boleh sekolah di Singapura, apa gitulah intinya, ngomong ke Jokowi kayak gitu. Wow, mantep sih. Nah itu gue udah paling enak dengan narasi itu. Belum lama kita lihat ada Suci itu, senam ritmik ya, yang belum lama tampil di podcast Om Ded. Habis tampil di situ baru rame lah orang-orang ngomongin dia. Dan bonus pon Papuanya kalau nggak salah baru ditransfer tuh berapa hari lalu tuh, gue liat beritanya. Setelah diomongin sama dia, katanya belum ditransfer. Ih malu ih. Aku jadi pemerintah sih malu. Ya gitu, gue udah paling enak lah dengan narasi itu. Cintai produk Indonesia, no. Gua cintai produk Indonesia yang bagus, ya. Karena tidak semua produk Indonesia bagus, ya dong. You have to agree with that. Kalau orang masih mau kemana-mana pakai sepatu Nike, ya udah biarin aja, menurut dia sepatu Nike yang oke gitu. Kalau nanti ada sepatu bikinan Indonesia yang se-oke Nike, pasti orang juga mungkin akan beli, kalau orang yang biasa beli Nike gitu. Jangan maksa dengan narasi, lu gak pakai produk Indonesia berarti lu gak cinta. No, katro. Terus kita harus naik mobil apa? Timor juga cuma label doang, akal-akalan dulu. Orba bilangnya mobil nasional, orang Kia juga kok itu. SMK, jangan, don't get me started on SMK. Kayak gitu loh. Gue pun banyak pakai brand lokal karena yang menurut gue bagus. Aduh. Paling banyak kaos gue udah banyak banget yang brand-brandnya lokal. Celana banyak sekali yang saya pakai brand lokal. Paling ada slip Uniqlo sama H&M, sama kalau jas masih Zara sih. Tapi jeans gue udah lokal semua. Sepatu gue Brodo ada, Kompas punya 2, Sage punya 2, punya 3 bahkan Sage. Parfum gue pakai H&M baru. Yang gue beli adalah produk lokal, iya, tapi yang bagus gitu, yang berkualitas, yang saya tahu kualitasnya lah paling enggak. Setelah saya riset, lihat review orang, nggak asal karena segala macamnya lokal kita beli. Makanya gue jujur aja kurang suka sama tagline-nya Gojek, aplikasi karya anak bangsa. Kalau nggak salah nama PT-nya juga tuh, PT Karya Anak Bangsa atau apa gitu, Gojek tuh nama PT-nya. Gue kurang suka narasi itu sebenarnya. Karena saya ingat mereka memakai tagline itu untuk Gojek karena saat itu Grab juga lagi masif kan masuk sini. Terus Grab mulai ada motornya juga, tadinya kan Grab mobil doang. Grab mulai ada motornya, Gojek mulai ada mobilnya. Akhirnya untuk menangi persaingan antara Grab dan Gojek, mereka memakai narasi, pakai dong aplikasi yang karya anak bangsa. No, kalau promonya gedean di Grab ya saya pakai Grab. Kita mah customer, konsumen fair-fairan aja, nyari yang banyak promo, nyari yang UI UX-nya enak dipakai aplikasinya, nyari yang cara bayarnya gampang, kayak gitu aja kita mah. Aplikasi juga gue banyak kan, Tokopedia segala macam pakai gue karena emang enak dipakai. Gue pilih Tokopedia dibanding Shopee bukan karena Shopee dari Cina, bukan karena Tokopedia Indonesia, tapi karena emang UI-nya enakan Tokped. Shopee ngeliat orange dan tulisannya pusing liatnya. Kayak gitu aja. Sama kayak soal berkarya, sama kayak soal ilmuwan, atlet. Gak usah lah semua dinaturalisasi, apalagi pemain bola ya. No. Siapa sih yang naturalisasi yang benar-benar berhasil banget di sini?
percuma kalau ada masuk dari 11 orang misalkan ada satu pemain yang atau dua lah pemain yang jago banget hasil naturalisasi, kan nggak akan ngebantu banyak kalau satu timnya blee gitu, atau pelatihannya jelek, pelatnasnya nggak oke gitu. Apa gunanya lah 1-2 orang yang jago banget atau 1-2 orang yang pernah merumput di Italia, merumput ya dong. Kan nggak serta-merta kita tuh kayaknya emang pengen instan aja gitu, instan. Oh ada yang udah jago nih di Liga Belanda, udah ajak kesini dah, siapa tahu biar cepet. Jadi kita nggak usah ngelatih lagi dari nol, ngelatih nyari-nyari bibit-bibit pesepak bola seluruh Indonesia, bocah-bocah SSB dicari, males, nggak usah kayak gitu, kita cari yang udah jadi aja. Oh ada yang ilmuwan nih, jadi di luar negeri udah riset, dong pulang dong. Nah karena lu males biayainnya, males danain risetnya, pengennya dia udah jadi, udah bisa riset, baru dibawa pulang sini. Karena menurut gue yang membedakan negara maju dan negara kayak kita nih adalah kesempatannya kurang lebih setara kalau di negara maju, ya nggak? Pendidikan gratis misalkan sampai SMA, bahkan ada yang sampai kuliah, ada negara yang sampai kuliah pendidikan gratis. Coba, itu udah dari situ aja udah kalah kita. Itu udah bikin setara semua warga, jadi bisa dapat pendidikan yang sama, ya. Terus kayaknya kerjaan apapun tuh ada apresiasinya gitu. Lu bisa lihat kayaknya di negara-negara maju, macam-macam negara maju tuh kerjaan macam-macam. Ada yang bisa hidup sebagai pelukis, ada yang bisa hidup sebagai tukang kayu, ada yang bisa hidup sebagai puppeteers, main boneka. Coba kalau di sini tukang kayu, gimana nggak diremehin? Atau jadi puppeteers, pasti kan ada yang ngeremehin lebih banyak. Terus kesempatannya juga nggak sebanyak itu untuk bisa hidup dari karyanya. Kayaknya kalau di negara maju tuh kesempatan kita untuk hidup dari karya kayaknya lebih besar gitu. Kalau saya lihat ya, saya observasi dari luar, dari Indonesia ini, kayaknya bisa hidup dari apapun. Nggak, kurang lebih gitu sih, bisa apa yang dia sukai itu kayaknya bisa menghidupi dirinya gitu. Jadi apa kayak gitu kelihatannya ya. Mungkin yang emang tinggal di negara-negara maju bisa mengkoreksi, tapi ini kan saya merasanya melihatnya seperti itu. Yang beda tuh di situ. Berarti itu di apa ya? Di infrastruktur, di pemerintahnya, atau di mindset orang-orangnya gitu. Semua kali ya. Kita banyak korupsi sih, itu kayaknya masalah utama. Sampai ujung dunia nanti, sampai mana kemajuan bangsa ini ya? Sering ngebayangin gitu gue, apa akan gini-gini aja sampai akhir hayat nanti, akhir zaman nanti. Bingung emang cara dunia ini bekerja tuh membingungkan. Tentang siapa yang punya uang, tentang kenapa uang ada banyak banget tapi kok orang yang susah juga tetap banyak banget juga di semua negara gitu. Di negara maju, di negara yang katanya maju pun gelandangan tetap ada kok, gembel tetap ada. Bedanya mungkin mereka beneran diurus negara ya, dapat shelter yang boleh, kayak di film Pursuit of Happiness kan ada shelternya, kalau malam boleh masuk, siang ke pagi keluar lagi. Jangan pada banyak korupsi dah orang-orang dah, ya. Pejabat-pejabat ya pasti nggak dengerin ini sih, tapi yang dengerin inilah, siapapun yang dengerin ini,
Kayak kita kan nggak tahu ya masa depan ya, siapa tahu Anda masuk ke pemerintahan jadi pejabat, jadi orang BUMN atau apa, atau jadi pengusaha besar. Kalau jadi yang masuk ke pemerintahan jangan pada korupsi lah, begitu. Kalau yang jadi pengusaha gede jangan ajak pejabat korupsi lah, jangan ajak kolusi lah. Kalau itu berarti kolusi ya, pengusaha ngajak kolusi, pejabatnya jadi korupsi. Janganlah ya, biar cepat maju bangsa kita ini. Gitu gak sih caranya? Siapa tahu lah. Udah, gue jadi hidung mampet lagi, padahal kemarin rasanya tadi udah sembuhan. Pola tidur gue tuh setiap bulan puasa tuh nggak bisa ngatur pola tidur. Kacau pasti pola tidur, yang mengakibatkan jadi pilek, jadi badan nggak fit gitu. Tau dah. Udah lah ya, ntar lanjut baca email. Oke, bye. Alright, sekarang lanjutin lagi podcast Biar Lega episode 1, 2, 4. Gue di rumah hari Jumat, habis Jumatan. Hujan sangat deras di luar dan gue pilek gak sembuh-sembuh dari hari Selasa. Alhamdulillah. Selasa udah mulai meler dan bersin-bersin kan tuh awal mula pilek. Terus habis itu kan biasanya diikuti dengan pusing udah hilang tapi ingus mampet, hidung mampet. Habis itu tahap terakhir adalah ingus yang mulai hijau tuh, yang mulai enak kalau dibuang tuh kayak shing keluar. Tapi sekarang kayak balik lagi ke tahap pertama. Hari Selasa udah ada gejala, hari Rabu mendingan, Kamis meler lagi, sekarang Jumat gitu lagi. Aduh. Ntar gue buka email dulu ya. Saya akan baca email, jadi bisa kirim email ke sini di podcastbiarlega@gmail.com. Mana nih? Wait, saya buka email dulu. Oke. Email dari Maret tanggal 5. Curhatan fresh grad. Gue kirim email setelah nonton lo di ... Please yang bagian dalam kurung ini jangan dibaca, takut ketahuan. Oke. Kenapa mesti takut ketahuan ya? Kan bukan acara rahasia. Orang-orang juga banyak yang nonton. Ya pokoknya acara itulah. Gue seneng banget sempet ngobrol sama lo. Tapi sayangnya gue gugup dan gak sempet sampaikan banyak hal dalam hati tuh kayak, aduh gue harus ngomong apa, padahal gue cuma pengen apresiatif sama kerja keras lo yang selama ini gue nikmatin. Misalnya podcast Biar Lega ini konten boring bokir saat lo obrolin masa kuliah sama sahabat-sahabat lo, dan stand up lo dari zaman suci. Makasih ya. Ngobrol? Emang kita ngobrol ya di acara itu ya? Oh, apa yang ikut Zoom ya? Saya agak lupa. Oke, lanjut. Makasih ya, iya sama-sama. Gue pengen cerita bang, gue lulus kuliah pertengahan 2021, sekarang jadi first jobber di sebuah agency research sambil jadi asisten dosen gue. Tapi gue masih ngerasa ada mimpi-mimpi yang belum gue wujudkan semasa kuliah, most of the times karena kondisi. Salah satu yang bikin gue drop banget ketika gue udah dapet LOA atau Letter of Acceptance. Sorry ya gue sambil buang-buang ingus. Ke Jepang, tapi terpaksa nggak jadi. Tunggu. Gue padahal Selasa malam tuh langsung minum sebelum tidur ya, sebelum sahur. Malamnya gue minum Rinos. Biasanya habis minum Rinos tuh enakan. Bener sih, Rabunya enakan. Tapi Kamisnya gitu lagi. Rabu malam gue minum Rinos lagi. Kemarin malam minum Panadol cold and flu. Tapi masih begini. Lanjut. Letter of Acceptance untuk ambil exchange ke Jepang. Wow, keren. Tapi terpaksa nggak jadi karena datang COVID. Jepang tutup border dan keuangan keluarga gue nggak baik. Kalau gue ngejar impian gue ke Jepang, artinya gue harus nunggu COVID kelar. Artinya juga gue harus menunda kelulusan gue. Gue nggak bisa melakukan itu karena keuangan ortu gue lagi buruk banget. Oke.
Di masa itu gue juga patah hati, cowok gue ninggalin gue in a very bad way. Bahkan sempat mengancam gue dengan hal-hal berkonotasi revenge porn. Wah. Ntar ya, gue pindahin clip on jangan di baju deh. Sini lebih enak ya, biar lebih depan mulut. Waktu itu gue ngerasa sangat sendirian tapi gak mau cerita juga. Karena kalau gue cerita gue ngerasa bakal kedengeran menyedihkan. Gue sangat takut membawa vibe negatif ke teman-teman sekitar gue. Gue harus minum obat-obatan dari psikiater cuma biar gue gak cemas dan bisa tidur. Waduh. Untungnya gue dapat dosen pembimbing skripsi yang responsif. Gue boleh nulis skripsi sambil magang supaya punya duit jajan. Dan dia gak hilang-hilangan saat gue cariin. Gue juga masih punya teman yang bisa diajak main. Berangsur-angsur kondisi gue membaik walaupun bekas lukanya masih basah. Terutama di bagian dibrengsekin oleh cowok bajingan itu. Setelah lulus gue dapat kerja dan bisa hidupin diri gue sendiri. Setidaknya masalah keuangan berkurang. Tapi sekarang dalam diri gue masih mengganjal impian-impian gue yang belum gue wujudkan. Bicara soal impian, lo punya gak sih bang sesuatu yang saat lo belum sesukses sekarang, misalnya waktu lo kuliah, terus lo dapat feeling gue harus mengejar ini. Kalau ada apa ya yang jadi bahan bakar? Kalau ada apa ya yang jadi bahan bakar buat lo terus survive ngejar itu? Nah, kayaknya gue juga sering cerita kalau gue tuh gak inget cita-cita gue apa. I don't have any ambition, I don't have any goals, maybe. Gue hanya punya jangka-jangka pendek aja, deadline kerjaan ini, deadline ini, mau bikin show misalkan berapa bulan lagi, udah gitu doang. Nggak ada yang jauh-jauh. Jadi gue nggak tahu kalau inget-inget lagi zaman kuliah gue nggak ada impian. Lurus bang apa kosongan banget gitu. Terus ya udah gitu aja. Jadi nggak ada yang dikejar, nggak ada yang waktu gue, makanya gue inget kenapa skripsi gue males ngerjainnya dulu, karena gue takut waktu itu. Banyak takutnya gue dulu akan masa depan, tapi sekarang gue udah nggak takut lagi, udah tahu dah masa depan emang nggak bisa diprediksi kok. Kita melakukan yang terbaik di hari ini aja. Jadi gue banyak hidup untuk hari ini sih gitu, walaupun gue tetap nabung, tetap apa ya, yang mana adalah nabung kan untuk masa depan. Tapi gue kayaknya nggak ada impian yang harus banget gitu ya, gitulah. Gue masih belum tahu apakah gue berada di jalur karir yang benar atau apa yang gue lakukan ke depannya. Hal-hal itu akhirnya bikin gue cemas sendiri. Lo ada saran gak ya buat gue ataupun mendengar podcast biar lega lain yang sedang di fase hidup seperti gue, yaitu baru lulus kuliah? Wah, ini fase yang sering kita omongin bareng kayaknya ya di podcast ini, yaitu adalah fase yang disebut orang kan quarter life katanya. Umur 2 lulus kuliah tuh 2 berapa sih? 19, 20, 22 sampai 26 lah menurut gua, sampai 27 lah. Lu itu fase yang emang harus dilewatin, harus dinikmatin. Fase yang busuk banget, nggak tahu hidup lu buat apa, nggak tahu apakah hidup buat kerja gini doang, atau lu merasa lu kayak nggak ada gunanya di hidup ini, lu merasa lu nggak ada manfaatnya bagi orang sekitar, lu ngerasa harusnya gue ditakdirin lebih dari ini, tapi apa gue nggak tahu. Nah itu tuh masa-masa umur itu tuh, menurut gue itu nikmatin aja, itu emang ada fasenya. Toh lu juga udah di jalan yang benar kan, dengan kejadian yang lu alamin, dengan apa sih ke psikiater segala macam, kayaknya itu udah di jalan yang benar ya. Ya nikmatin aja. Saya juga nggak tahu harus ngasih saran apa, karena saya juga merasa gini-gini aja kok. Umur segitu berarti saya juga sedang mulai karir di stand up tuh. Dan karena gue tidak ada ambisi, jadi ya udah jalanin aja. Oh ada jalan di stand up, ya udah jalanin. Oh ada ngisi acara TV, oh ini. Tahu-tahu sampai sekarang. Kayak gitu aja kalau saya mah. Saran ya itu deh, nikmatin aja. Kalau lu emang punya ambisi, bagus, kejar ambisi lu. Di breakdown untuk mencapai titik A itu lo harus kemana dulu. Pasti kan gak lurus jalan kan, belok-belok. Tapi kalau lo tidak punya ambisi kayak gue, ya udah jalanin hidup yang ada di depan, yang hari ini terjadi. Semoga ada jalannya lah untuk semua. Cialah, kayak orang bener gue gitu bang. Kira-kira semoga email ini dibacain. Titip pesan buat pendengar cewek, jangan biarin cowok brengsek menghancurkan hidup lo. Tanda seru. Lo punya kendali atas diri lo sendiri. Yes. To all the guys and the girls, dua-duanya. Susah sih untuk, kan bilang kan jangan menggantungkan kebahagiaan lo ke orang lain. Yoi. Susah memang dilakukan itu, tapi emang itu yang benar gitu. Biar lo jangan pernah mencintai sesuatu tuh 100%.
apapun, mau barang mau orang, nggak, karena semua pasti akan, selama itu ada di dunia nggak akan abadi gitu. 100% hanya untuk Tuhan ya ME. Ya begitulah. Begitu bang kira-kira. Aduh, semoga udah tadi ya. Jangan biarin cowok brengsek menghancurkan hidup lo. Lo punya kendali atas diri lo sendiri. Nice, thank you, sama-sama. Terima kasih juga udah ngirim email. Lanjut, datang ke nikahan berujung kena covid pertama kali. Dalam kurung jangan dibaca alamat email. Oke, ini email tanggal berapa nih? 8 Maret. Wih, panjang emailnya. Halo bang, kedua kalinya aku email abang. Yang pertama mungkin abang ingat kalau ada yang pernah email, ada orang yang pernah satu kamar mandi sama ibu-ibu 30 tahunan di Candi Borobudur. Itu aku. Oh ya Allah. Aku juga sempat kirim 2 kali karena waktu yang pertama subjeknya cuman jangan baca alamat email. Terus akhirnya aku kirim lagi isi email yang sama cuma diganti subjeknya culture shock. Dan email yang pertama aku hapus. Taunya emailnya nggak kehapus di abang. Kali ini mau cerita tentang pengalaman kena covid pertama kali, tepatnya bulan lalu. Jadi bulan lalu saudaraku ngadain nikahan pas Omikron lagi tinggi-tingginya. Maaf, mana. Wait. Ya, nikahan waktu Omikron lagi tinggi-tingginya. Sebenarnya nikahan udah direncanain pas bulan Oktober atau November tahun lalu. Dan pas booking venue, tanggal yang tersisa cuma tanggal itu aja, bulan lalu. Semuanya berjalan lancar sampai salah satu saudaraku yang bakal make upin Ua dan saudara-saudara itu kena covid. Saudaraku ini MUA kalau nggak tahu makeup artist. Sekitar 1 atau 2 mingguan sebelum hari H. Kena covid 1-2 mingguan sebelum hari H. Ditambah lagi H-7 menuju hari H nikahan, keluarga saudaraku itu sakit. Calonnya saudaraku juga sakit. Kata mamahku juga, papahnya saudaraku yang mau nikah ini, aku lagi covid dan mereka ngadain pengajian offline di rumah saudaraku. Tiba-tiba H-1 sebelum nikahan saudaraku. Tibalah H-1 sebelum nikahan saudaraku. Singkatnya, aku udah sembuh dari covid. Sementara saudaraku yang MOA ini lagi nunggu hasil swabnya. Dan pas keluar semuanya udah negatif, kecuali suaminya positif. Oh iya bang, aku lupa ceritain kalau ini nikahannya di kota A. Cuma aku sama saudaraku yang MUA ini ada di kota B, luar kota. Saudaraku yang MUA ini gak bisa nyetir. Sedangkan mamahnya saudaraku yang MUA ini, aku bisa nyetir. Aduh, banyak sekali saudaramu nih yang harus kuhafal ini. Cuma beliau nganterin anaknya, adiknya saudaraku yang MUA, ya Allah, yang datang dari luar kota A dan B. FYI, aku ini ikut Osaman sama saudaraku ini dan CT-nya 35. Oke. Berarti si MUA dan bapaknya dan mamahnya nih COVID ya. Dan akhirnya suaminya yang nganter saudaraku yang MUA ini dan anak-anaknya ke kota A. Aku juga nggak ngerti kok bisa sampai kayak gitu. Kalau misal Bang Gilang nanya, kenapa saudaraku ini nggak ikut sama aku aja? Jawabannya karena aku ikut sama orang tuaku, 2 adekku juga ikut. Intinya mobil orang tuaku penuh sama 5 orang plus 2 koper, jadi nggak cukup. Aku nggak ngerti juga kenapa bisa saudaraku ini diantar sama suaminya. Padahal adiknya yang datang itu 1 orang plus istrinya. Jadi mobilnya aku itu cuma 3 orang. Tapi aku juga nggak tahu mereka pakai mobil apa. Kamu nih bingung. Karena kamu nggak nyebut kotanya, kamu ganti jadi AB. Terus Uwa ini juga kan saya nggak disebut namanya, jadi saya juga bingung bayangin nih ada yang bapaknya MUA, intinya itulah ya. Oke, semoga ngerti yang dengerin saya bacain ya. Makanya kamu punya mobil elf biar bisa bawa orang banyak. Oke, lanjut dulu. Singkatnya, aku, orang tuaku sama adik-adikku udah jalan ke kota A naik tol. Perjalanan yang harusnya 1-3 jam jadi 4 jam perjalanan. Aku berangkat jam 3 sore sampai jam 7 malam berarti. Singkatnya udah sampai venue hotelnya dan udah check in juga. Dan pas mau menuju kamar, saudara-saudaraku lagi di lorong kamarnya dan kita semua seneng banget karena udah hampir 2 tahun gak ketemu. Dan ya, banyak yang gak pakai masker di sana. FYI, 1 lantai itu di booking hanya untuk keluarga kami. Untungnya aku, orang tuaku, dan 2 adekku pakai masker. Setelah itu kami mandi lalu makan di restoran dekat situ. Kebetulan sebelah hotelnya tuh ada mall. Singkat cerita kami udah beres makan lalu ke hotel buat tidur. Dan ternyata ruang make up-nya diganti jadi ke kamar keluargaku. Kamarnya keluargaku connecting door, jadi nggak masalah. Karena kamar yang harusnya jadi kamar rias itu ada di lantai 3,
Oh, karena kamar yang harusnya kamar Yesus di lantai 3, kami di lantai 5, acara di lantai 6, biar nggak bolak-balik. Akhirnya udah hari H, aku disuruh pindah ke kamar orang tuaku, terus aku nggak tidur karena excited udah 3 tahun nggak ada nikahan keluarga. Singkatnya aku mandi lalu make up sama saudaraku yang MUA ini. Acaranya jam setengah 8, aku bangun jam 4, dan belum makan dan minum sama sekali. Alasannya sepele banget, karena takut lipstiknya rusak. Efek bego kelamaan nggak make upan atau di make up. Ku datang ke lantai 6 persis pas saudaraku masuk ke venue sebelum ijab kabul. Dan pas dilantunin ayat Al-Quran, ku tiba-tiba kehausan dan pusing. Awalnya aku sempat mikir kalau ada setan dalam tubuh. Tapi aku inget aku belum makan sama minum. Akhirnya aku ke kamar hotel abis ijab kabul karena nggak kuat dan aku nggak ikut lagi acaranya karena sakit. Singkatnya acaranya beres sebelum pulang aku muntah 2 kali di kamar. Setelah itu check out dan pulang. Itu emang udah dijadwalin pulang nginepnya cuma semalam, oke. Bukan pulang karena nggak kuat ya. Di mobil aku muntah lebih dari 3 kali untuk pertama kalinya dalam hidupku, mabuk perjalanan panjang, biasanya enggak. Singkatnya udah sampai rumah dan besoknya aku udah lumayan. Cuman yang bikin heran lambat laun mamaku, papaku, sama 2 adekku masuk angin. Dan akhirnya tanggal 3 Maret kemarin kami keluarga swab dan hasilnya positif. Acaranya akhir Februari. CT-ku 30 sih bang, cuma mama, papa sama adik-adikku CT-nya 15 sampai 17. Terus keluarga akhirnya isoman sampai hari ini, email terkirim. Tanggal 10 nanti keluarga coba swab lagi. Doain hasilnya negatif. Udah gak kerasa kayaknya 30 menit lebih aku nulis email. Ku doain semoga abang keluarga sehat-sehat. BTW kalau abang bingung, aku masih sekolah bang. Sama tolong doain bang, semoga gak ketahuan ceritanya ke grup keluarga. Secara aku nulisnya detail banget, cuma gak nyebutin tanggal hari H, venue sama nama doang. Makasih bang, maaf panjangan. Ini udah Maret tanggal 8 ya emailnya. Hopefully sekarang udah sembuh semua dong, udah sehat walafiat, udah bisa beraktivitas lagi, udah bisa parkour lagi, udah bisa extreme sport lagi. Ya semuanya. Walaupun agak bingung tadi, bingung nih Uwa siapa, nih Uwa yang mana, mamahnya siapa ya gitulah. Lanjut email berikutnya. 9 Maret. Pertanyaan keresahan, tolong email gak usah dibaca bang. Bang, halo Bang Gilbas, apa kabar? Semoga sehat selalu, kabarnya sekeluarga. Gue mau nanya sesuatu di sini biar lega. Siapa tahu lo punya pengalaman yang relate dan pernah merasakan juga. Haha. Gimana cara kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup? Gue kadang merasa sering takut duluan dan cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Meskipun ada benarnya yang lo sering bilang tentang hidup tuh dijalanin bukan dipikirin. Cuma gue merasa pikiran seperti itu kadang masih sulit dilakukan. Yang harusnya kita tahu untuk gak usah terlalu banyak dipikirin, malah jadinya dipikirin terus. Caranya adalah, kayaknya Anda masih muda ya. Ini seiring berjalannya umur sih. Kan tadi saya juga baru bilang saya di umur-umur awal 20-an juga begitu, stres menghadapi kehidupan. Tapi setelah dijalanin gini-gini aja hidup. Sampai juga gue ke umur 33 sekarang. Dan baik-baik aja lah insya Allah. Ya walaupun naik turun semuanya ya, karir, keluarga, apapun masalah dalam hidup naik turun pasti. Tapi survive kan. Jadi menghadapi ketidakpastian adalah karena kita tahu semua yang ada di dalam semesta fana ini tidak pasti. Ya udah, usahakan jadi tidak takut. Ya gak? Lo tahu kan lo tidak akan pasti juga nih besok lulus sekolah apa enggak gitu ya. Udah jalanin aja. Kemungkinannya hanya 2 kan, lulus atau enggak lulus. Belum tentu lulus, belum tentu enggak lulus. Jadi ya udah. Gitu sih. Jadi lakuin aja. Imbasnya yang gue alamin yaitu menjadi kurang percaya diri lah, sengaja mencari hal kegiatan untuk menunda pekerjaan dan merasa down duluan apabila diberikan challenge atau ekspektasi dari orang. Terima kasih sebelumnya ya Bang Gilang, meski podcast lu kadang tayang kadang enggak, gue merasa senang aja dengerin karena bisa menjadi teman dalam mengeluarkan keresahan biar lega, sukses dan bahagia selalu Bang. Oke, terima kasih. Ntar ya gue pause bentar. Oke, lanjut lagi. Berapa menit nih? 17. Terakhir kali ya. Relate dan terima kasih subjeknya. Email tanggal 11 Maret. Halo Bang Gilang, semoga dalam keadaan sehat. Kalau sakit semoga lekas sembuh. Pas banget aku lagi sakit, terima kasih banyak. Bang cuma mau ngasih tahu makasih telah muncul di semua media sosial aku, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Aku tahu abang seorang komik sejak Suci 2 dan aku gak begitu relate dengan jokes abang dulu. Namun sekarang bang, ya Tuhan, aku ngerasa sangat relate banget dengan jokes abang dan juga lifestyle abang. Celah lifestyle. Teman-teman aku yang juga nonton abang sampai bilang bahwa gaya aku nih ngikutin abang banget. Padahal yang aku rasa ya menjadi diri aku sendiri.
Mungkin itu titik alam bawah sadar aku aja kali ya, nggak tahu juga deh. Iya bisa jadi. Kalau jujur ya emang aku terinspirasi abang dikarenakan relate-nya itu bang. Pola pikir, sudut pandang, karya DLL contohnya aja. Beberapa bulan yang lalu akhirnya aku berani bikin podcast karena selalu dengerin podcast biar lega. Yang diusahakan upload seminggu sekali di hari Kamis, namun terhalang time management yang buruk dari seorang Gilang Baskara. Bagus. Dan aku adalah dalam kurung agak terkesan sombong. Aku mau lebih dari idolaku sendiri bang. We can be what we want to be. Dan aku mau menjadi diriku sendiri yang terinspirasi dari seorang Gilbas. Jangan marah ya bang atas goals aku, itu namanya juga impian. Hehe. Ya haruslah. Karena lu emang harus menjadi lebih dari idola lu siapapun itu gitu. Karena lu nggak akan bisa jadi dia. Udah pasti lu gak akan bisa jadi siapapun. Tidak ada yang lebih baik menjadi dirimu sendiri selain dirimu sendiri, ya kan? Siapa yang bisa jadi diri lu? Gak ada, kita sendiri. Jadi ya udah, jadi versi terbaik dari diri lu yang lu bisa, gitu kali ya harusnya. Kayak gitu. Terinspirasi boleh banget, ngidolain boleh banget, niru, nyoba-nyoba ngeniru yang dilakuin juga menurut gue juga boleh gitu. Nah, sampai akhirnya kita menemukan gaya kita sendiri. Semua orang awalnya juga niru kok. Kita juga ngomong niru dari orang tua kita kan. Kita gerak, kita makan juga niru dari orang tua kita kan. Emang ada tahapnya manusia kayak gitu. Menurut gue dalam bekerja, dalam berkarya juga gitu kok. Kita pasti ada tahap nirunya dulu gitu. Sampai akhirnya kebentuk sampai kebentuk diri kita sendiri ya. Asal jangan terus-terusan niru orang. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa banget gitu meniru, menurut saya nggak apa-apa banget niru orang lain. Caranya kalau untuk berkarya biar nggak jadinya jiplak, lu cari idola lu, ngidolain siapa, nanti lu nonton juga idolanya dari idola lu, nanti biar kebentuk, oh dia bisa kayak gini, dapat kayak gini tuh, gini dapat gini, akhirnya jadi kebentuk diri kita sendiri kayak gitu kan. Terima kasih banyak BTW atas apresiasinya. Mana udah kepanjangan, makasih banget jika sudah membaca email aneh ini, dan sekali lagi terima kasih udah muncul dan menjadi role model di kehidupan aku. Semangat terus Bang Gilang. Cielah role model, kamu nih perempuan laki sih, laki kayaknya ya. Oh ya BTW aku udah beli DD digital download Gilang Baskara Live at Theater Jakarta. Thank you very much telah membeli itu. Thank you. Semoga saya bisa bikin show lagi. Ya. Terima kasih banyak sudah mengikutin saya. Udah lah ya. Nanti saya lanjutin lagi ya, email terakhir berarti tadi tanggal 11 Maret. Udah, sehat-sehat selalu ya. Semoga ini kayaknya emang karena cuaca lagi nggak jelas juga ya, hujan nggak jadi pilek. Saudara gue juga, orang rumah gue juga ada beberapa yang pilek. Apa gara-gara ketularan gue ya, nggak tahu sih. Ya sehat-sehat selalu. Semoga hari-harinya menyenangkan. Semoga diliputi oleh rezeki-rezeki yang tak terduga, baik dari kesehatan, teman-teman yang seru, kerjaan yang baik, bos yang asik. Ya, oke. Sampai jumpa, biar saya segera upload nih. Sampai jumpa di episode Biar Lega episode berikutnya. Bye-bye.